Pak Horas, jadi ada sebuah postingan di medsos ya yang cukup viral dan dikomentari oleh banyak teman-teman khususnya orang Batak. Nah, ini postingan tentang, jadi yang punya akun ini cewek Batak, terus dia buat postingan kenapa dia nggak nikah sama orang Batak. Nah, dia buat tuh alasannya tuh gitu kan. Nah, jadi katanya dia nikah sama Cindo karena dia nggak cocok dengan orang Batak. Nah, disebutkan alasan-alasannya gitu kan. Ya tentu saja alasan semua orang dong, maksudnya hak semua orang kan, dia memilih pasangan hidup dari suku manapun itu kan sah-sah aja. Nah, aku tertarik pengen ngomentarinnya. Jadi alasan yang pertama dia bilang karena dia bukan PNS, sementara menurut dia itu standarnya orang Batak itu tuh PNS gitu. Nah, ini aku komentarin dulu ya gitu. Jadi sebetulnya soal PNS atau enggak, memang ini cenderung dilekatkan dengan orang Batak ya, bahwa orang Batak umumnya pengen tuh punya dapat menantu itu PNS gitu. Sebetulnya itu enggak cuma orang Batak gitu. Jadi di masyarakat zaman dulu nih yang aku tahu ya, PNS itu kayak strata tertinggi lah ya gitu kan. Zaman dulu kan belum banyak karir, belum banyak jenis-jenis profesi yang nggak seperti sekarang. Jadi orang zaman dulu ya kan merasa kalau anaknya bisa jadi PNS atau dapat menantu kayak PNS itu suatu kebanggaan gitu loh. Pertama bukan persoalan karena dianggap gini, bekerja menjadi pengabdi abdi negara itu keren gitu loh, terhormat. Itu persepsi orang zaman dulu. Dan itu nggak terjadi sama orang Batak aja, sama suku lain juga kayak gitu kok zaman dulu itu gitu kan. Nah, bahwa sekarang masih banyak orang Batak yang berpikiran kayak gitu mungkin gitu. Tapi kalau dikatakan misalnya alasan bahwa seakan-akan itu standarnya orang Batak, menurut saya itu keliru gitu. Tergantung orangnya dulu gitu. Sekarang orang Batak sekarang malah banyak yang nggak mau jadi PNS kok, gitu kan? Karena ya sudah banyak profesi-profesi yang digelutin dan yang lebih menjanjikan gitu. Wawasan orang kan sudah lebih terbuka. Nah, terus kemudian dia sebutkan, aku sampai catat. Dia bilang, nah tidak bisa masak, tidak suka berbasa basi, tidak bisa ngambil hati orang. Nah ini menurut aku lebih ke personal, karakter sifat personal seseorang. Jadi mungkin dia ini pernah punya hubungan atau menjalin hubungan dengan orang Batak yang kebetulan mungkin nuntut dia harus bisa masak gitu, atau mungkin di lingkungan keluarganya dia mungkin dia ngelihat sifat-sifat kayak gini nih di keluarga Batak gitu, bahwa harus bisa masak segala macam. Nah, aku mau bilang gini bahwa bisa masak itu ya sebetulnya nggak cuma orang Batak kali ya. Ya nggak sih, kalian cowok deh yang bukan orang Batak pun seneng nggak sih punya istri yang seneng, yang bisa masak? Pasti seneng kan gitu. Tapi itu bukan jadi kayak hukum gitu loh. Bukan berarti bahwa kalau kamu menikah dengan orang Batak kamu harus bisa masak. Kalau kamu nggak bisa masak, kamu akan dikeluarkan dari komunitas Batak misalnya gitu loh. Kan nggak kayak gitu gitu. Jadi bisa masak, berbasa basi, ngambil hati orang lain, itu ya sama suku apapun ditemukan gitu loh. Maksudnya bukan karakter suku Batak aja tertentu gitu kan. Jadi itu adalah norma-norma hidup kebanyakan orang gitu, norma-norma umum aja gitu. Bukan berarti way of life-nya orang Batak gitu. Ya kan, maksudnya tuh ya aku orang Batak udah menikah selama 30 tahun, aku nggak bisa masak, nggak minta masak, nggak apa-apa, nggak diceraiin sama suamiku, tidak dikeluarkan dari komunitas atau dari keluarga juga kan, nggak gitu loh. Jadi maksud saya alasan dia memilih kenapa nggak cocok sama orang Batak itu terlalu sempit gitu. Nah kemudian dia bilang ini tidak bisa mertutur. Jadi kan kalau orang Batak itu kan memang harus tahu ya silsilah keluarga dan tuturnya segala macam. Ya itu memang salah satu tuntutan di masyarakat Batak ya, bahwa dia harus tahu tuturnya. Misalnya dia
dari marga apa, kemudian orang tuanya apa segala macam. Tapi kalaupun misalnya nggak bisa, itu kan bisa suatu hal yang bisa dipelajari. Artinya itu kan sesuatu hal yang positif. Misalnya jangan sampai kita kehilangan akar, kita nggak tahu keluarga kita. Dan itu saya kira nggak hanya berlaku di keluarga Batak ya, di masyarakat lain juga ya sebaiknya kamu tahu lah, kamu asalnya dari siapa, nenek buyutnya, nenek apanya dari mana, sehingga nanti bisa mewariskannya ke keturunannya kan gitu, bahwa kita keturunan dari mana, terah mana gitu kan. Terjadi juga masih di untuk etnis lain juga kayak gitu. Terus kemudian, nah ini yang paling lucu nih, dia bilang tidak suka pakai sarung dan tidak suka pakaiannya diatur. Ini aku ngakak sih gitu, emang orang Batak diwajibkan pakai sarung setiap hari? Kita apalagi perempuan, dia kan perempuannya pakai sarung paling di acara-acara tertentu, marlopes namanya kan, maksudnya tuh kalau ada acara atau kayak kemalangan ya misalnya, terus kita marhobas atau apa, kenapa disuruh pakai sarung? Ya demi ini aja sebetulnya, mungkin supaya pas duduk ya enak gitu, jadi kebiasaan aja. Tapi itu pun tidak semua kayak sekarang di kota ini, ya udah nggak kayak gitulah gitu kan. Sekarang kan di kota kalau ada acara-acara juga acaranya udah di gedung, udah nggak kayak di kampung yang harus duduk di ini kan, jadi udah nggak diharuskan juga pakai sarung gitu. Jadi aku geli gitu loh, ini kok kayak terlalu sempit alasan dia gitu. Terus nggak suka diatur cara berpakaian. Nah lagi-lagi ini personal, ini bukan soal Bataknya gitu kan, soal karakter si cowoknya gitu. Tapi kalau saya pribadi gini, kalau misalnya yang diatur cara berpakaian itu adalah demi kebaikan kita, karena aku lihat ya yang bikin postingan ini, dia memang outfitnya. Jadi saya kan jadi lihat akun postingannya dia ya, lihat postingannya, outfitnya dia memang selalu terbuka gitu. Jadi yang punggung pundak selalu terbuka gitu. Jadi mungkin cowoknya nggak suka. Saya mau bilang aja mungkin ada laki-laki yang tidak terlalu peduli dengan seperti itu, tapi percaya itu di awal-awal aja. Nanti lama-lama juga kalau misalnya udah jadi suami, justru dia akan akan mulai terganggu gitu. Ini kok istri saya kok kayak gini gitu loh. Jadi ya mudah-mudahan sih dia nggak kayak gitu ya gitu. Itu kemudian dia bilang tidak bisa melayani di acara-acara tertentu. Jadi maksudnya gini, kalau di Batak itu kan ada, kalau acaranya apa, kita harus tahu kan peran kita sebagai apa, sebagai boru, sebagai apa dan seterusnya gitu. Nah kalau itu buat dia menjadi suatu ganjelan sehingga nggak cocok sama orang Batak, lagi-lagi ya di masyarakat manapun ada seperti itu, walaupun mungkin tidak terlalu strict banget seperti di Batak ya, ada parhobas, ada hula-hula dan seterusnya gitu. Tapi bahwa kita harus bisa menempatkan diri ketika bergabung dalam suatu keluarga apapun, suku apapun, ya itu harus menurut saya. Jadi nggak hanya di orang Batak, kita dituntut untuk bisa menempatkan diri untuk melayani di komunitas kan. Kemudian dia bilang tidak suka bergabung di perkumpulan yang nggak penting. Nah ini kalau ini aku setuju gitu, karena memang di masyarakat Batak itu banyak banget kan perkumpulan. Tapi lagi-lagi nggak ada paksaan juga kita harus gabung di situ. Cukup yang menurut kita yang penting aja, misalnya ya keluarga batih, keluarga inti, perkumpulan keluarga inti, atau katakanlah kayak arisan. Kalau ada misalnya dari gereja, kemudian dari persaudaraan, cukup itu aja gitu kan. Nggak dipaksa juga kita. Memang kan banyak banget kan perkumpulan orang Batak ini, ada marga, ada sektor, ada ini, ada itu. Apalagi sekarang nih ada paniaran ini dan seterusnya. Itu banyak karena memang salah satu ciri khas masyarakat Batak, mereka senang berkomunitas gitu kan. Tapi kan kita nggak dipaksa juga, artinya terus kalau kita nggak bergabung di situ, nggak dianggap jadi nggak orang Batak juga kan gitu. Nggak misalnya wah ini coret nih dari marga ini, kan nggak gitu. Aku sendiri banyak banget perkumpulan marga dari suami, marga ini, kumpulan istri ini, macam-macam tuh. Saya nggak masuk, nggak apa-apa gitu kan. Tapi misalnya bahwa nanti kayak ada konsekuensi dari situ, misalnya kalau kita ada sesuatu,
katakanlah ya jauh-jauh ya, misal kita ada musibah atau pesta, kemudian tidak terlalu banyak yang datang karena kita nggak aktif di kumpulan ini, ya itu juga harus kita terima dong ya kan, dengan berlapang dada kita harus terima gitu kan. Jangan misalnya mau, oh saya nggak mau ini, nggak mau kumpulan ini, nggak pernah datang gitu, tapi terus ketika kita ada sesuatu terus orang nggak, kurang peduli dengan kita ngomel kan, ya nggak fair juga gitu kan. Ya hidup ini kan harus take and give ya kan. Nah kemudian dia sebutkan, nah ini yang paling saya agak terganggu, dia bilang gitu, tidak suka asap rokok dan minuman-minuman keras. Seakan-akan budaya orang Batak itu diwajibkan untuk merokok, laki-lakinya ya, dan minuman keras. Nah jadi gini loh, memang banyak mungkin laki-laki Batak yang merokok dan minuman keras. Minuman keras kayaknya maksud dia tuak lah kali ya gitu ya. Nah itu kan memang bagian dari kayak kebiasaan aja ya. Tapi itu lagi-lagi itu bukan hukumnya orang Batak. Itu nggak ada tuh di adat, di silsilah atau dimanapun dibilang bahwa seorang Batak itu harus merokok atau harus minuman. Enggak. Dan lagi-lagi nggak hanya di Batak, di etnis lain juga ya banyak laki-laki yang merokok dan minum gitu loh. Jadi bukan jadi apa ya, itu seolah-olah melekat banget dengan orang Batak gitu. Nah dia sih, jadi maksud saya gini, alasan gini loh, kita adalah hak seseorang untuk mau menikah dengan suku apapun. Jadi walaupun misalnya ini yang saya bahas ini, dia kan cewek Batak tapi dia nggak memilih nggak menikah dengan orang Batak dengan alasan-alasan tadi. Cuman alasannya menurut saya kurang pas. Jadi kecuali kalau dia bilang gini nih, saya nggak cocok dengan orang Batak, nggak cocok menikah dengan orang Batak karena orang Batak gitu adatnya rumit. Itu masih bisa tuh, saya masih masuk akal gitu. Atau misalnya dia bilang gini, karena di Batak itu marga, semarga, serumpun nggak boleh nikah. Nah itu betul, itu alasan betul gitu loh. Karena itu memang jelas-jelas sesuatu yang tidak bisa diganggu gugat di masyarakat Batak. Tapi kalau alasan-alasan dijembrenginnya ini tadi, nggak bisa basa-basi, nggak bisa masak, ya itu nggak hanya orang Batak kayak gitu. Artinya maksudnya gini, ya lu mau ketemu sama siapapun, mau orang bule kayak orang dari luar angkasa kayak ya kan, akan memiliki peluang ketemu dengan orang-orang yang seperti itu, yang mengharapkan kamu bisa berbahasa basi, bisa berkomunikasi, menyesuaikan diri dan seterusnya gitu loh. Jadi kalau saya lihat sih memang sebetulnya personalnya dia sendiri yang kayaknya mengalami, mungkin nggak tahu lah ya, mungkin mengalami trauma pergaulan dengan orang Batak, atau dianya sendiri kayaknya memang sulit ya, orangnya agak ego mungkin, sehingga dia menurut dia hidup itu ya aku kayak gini, kalian harus terima aku. Ya iya sih, tapi kita juga dalam hidup ini kan harus saling menyesuaikan ya, harus ada standar-standar yang diri kita mungkin yang perlu kita adjust dengan lingkungan, atau mungkin ada ego yang harus kita turunkan kalau ketika kita mau bergaul dengan orang. Dan saya percaya itu dengan siapapun kita ketemu, bergaul atau menikah, itu dibutuhkan kemampuan menyesuaikan diri, berkomunikasi, ngambil hati orang, itu dibutuhkan, berbahasa basi itu dibutuhkan. Nggak ada misalnya orang yang pribadi yang ketika dia menemukan pasangan itu benar-benar yang bebas, sebebas-bebasnya, nggak ada gitu. Jadi ya saya nggak kenal orangnya sih, cuman karena statusnya itu terus lewat di beranda ya, karena viral ya gitu, dan banyak yang mendukung sih, perempuan-perempuan Batak, iya ini cowok saya begini. Jadi maksud saya gini, bahwa banyak orang laki-laki Batak kayak gitu mungkin iya, tapi itu bukan hukumnya atau budayanya orang Batak gitu loh. Itu lebih ke karakter personal yang mana itu bisa kita temukan pada suku lain juga gitu kira-kira. Nah buat kalian para laki-laki Batak boleh juga tuh buat bahan renungan.